Warahmatullahi wabarakatuh. 28 November 2028 kita 2023 sorry emosinya kita ada di Kemenkes. Ini kejadian kedua. Dulu waktu COVID-19 kita pernah kesini dan pernah loncat pagar yang sama seperti ini, cuma masanya lebih banyak. Dan perlakuan dan sikap Kemenkes sama persis seperti ini. Kita ditolak untuk masuk. Tidak ada nego sama sekali, tidak ada penjelasan sama sekali. Ini ada misteri apa? Kembali saya tegaskan, misteri di Kemenkes kedua, jilid 2. Kalau dulu tentang COVID-19, sekarang tentang nyamuk Wolbachia yang jelas-jelas akan menggenosida rakyat Indonesia. Itu saja. Mungkin sekarang kita masa masih sedikit, tapi besok ketika kemarahan rakyat memuncak, ini akan penuh kembali seperti tahun lalu. Kita lihat Kemenkes bisa menghandle semua yang kita ajukan di sini atau tidak. Ini ada Mbak Mira, ada Babe Ado, ada Pak Fatur. Silakan bicara. Ya, yang pertama gue mau sampaikan, Kemenkes ini nggak kapok-kapok gitu. Tahun 2022 kita udah bilang Kemenkes sarang mafia dan terbukti. Sekarang mereka ngulangin lagi. Kurang ajar, ini makin kurang ajar. Ya, hari ini kami adalah rakyat yang datang ke sini dengan itikat baik. Kami sesuai dengan hukum yang berlaku di Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami diizinkan masuk 10 katanya. Diterima delegasi kami 10. Sampai di sini dipimpong lagi. Bangsat dan kurang ajar mereka nih. Mau sholat tugas di halamin nggak boleh. Jadi ya ini yang perlu menjadi catatan. Kami minta Kemenkes pihak keamanannya untuk menulis surat bahwasannya kenapa kami ditolak. Karena undang-undang yang berlaku di Indonesia ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik dan kami berhak untuk tahu tentang itu. Kami datang baik-baik. Siapa yang nggak taat hukum sekarang? Woi Budi Gunadi, ini hari Rabu, hari kerja, hari Selasa, hari kerja. Masa segini-gedenya kantor, gak ada yang bisa nerima rakyat. Bangsat, makan gaji buta kalian ya. Emosi kami udah memuncak karena kami melihat bahayanya nyamuk Wolbachia. Sementara mereka menerima rakyat aja takut. Rakyat, kalau kalian nggak marah gua nggak tahu. Yang pasti gua marah dan gua nggak peduli mau ditahan, mau ditangkap. Kami bukan yang melanggar hukum, mereka yang melanggar hukum dan kami akan melawan sampai mati. Itu aja. Baik, kita datang ke sini karena kita mencintai rakyat Indonesia. Kita datang ke sini untuk menghindari terjadinya malapetaka, mara bahaya di kemudian hari. Kita sayang sama semua di sini orang-orang yang ada di sini. Nyamuk Aedes aegypti ada di siang hari, ada di pagi hari. Dan mereka, para semua di sini satpam-satpam, mereka nanti kalau ini disebar, mereka akan menjadi korban-korban. Sebetulnya kami sayang sama semuanya. Itu harus ditekankan. Ya. Anda tahu semua nyamuknya berasal dari mana? Nyamuk Australia. Kita sudah banyak nyamuk di Indonesia. Sumber daripada nyamuk yang ada disebar ini asal muasalnya dari Monash University, dari Australia. Kalau kita bawa nyamuk ke Australia, kita bawa flora dan fauna ke Australia, kita bisa dipenjara 5 tahun. Kenapa? Kenapa mereka, nyamuk-nyamuk mereka mau disebar di Indonesia? Kita mau transparansi. Siapa yang memverifikasi nyamuk itu? Ini untuk keselamatan rakyat kita, keselamatan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Geopolitik tidak baik-baik saja. Kita harus waspada, kehati-hatian harus diutamakan. Bila ada resiko, walaupun itu sedikit, itu harus menjadi kewaspadaan kita. Kalau ini rasa gerusuk dan lain-lain, ini kan ada sesuatu, tidak ada transparansi. Nah, kita butuh transparansi untuk keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Baik, itu saja. Baik, terima kasih. Ya,
penolakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap perwakilan rakyat yang hari ini yang akan menyampaikan saran, pendapat, dan juga penolakan terhadap penyebaran ratusan juta nyamuk Wolbachia, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ada yang sedang mereka tutup-tutupi. Kalau kita masuk pasti akan terbongkar semuanya apa yang sedang mereka lakukan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kami Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi bahaya, urgent, warning call. Kami minta kepada seluruh rakyat Bangsa Indonesia, ada ratusan juta nyamuk yang akan disebar di Indonesia. Dan itu adalah korbannya rakyat Indonesia. Dan pusatnya ada di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu pelanggaran hukum berat terhadap aspirasi rakyat yang saat ini ingin menyampaikan pendapat kepada pejabat publik dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu hentikan penyebaran nyamuk, ratusan juta nyamuk di Indonesia. Terima kasih. Oke, untuk semuanya, gimana nih? Iya. Saya jadi agak gimana ini ikut sebagai korban. Masalahnya ini teman-teman jadi udah nggak sabar ya. Kita udah minta baik-baik tadi ke petugas keamanan dan juga kepada pihak polisian untuk dimediasi, gitu ya. Dimediasi dengan pihak Kementerian Kesehatan agar bisa diterima baik-baik ya untuk dialog. Jadi kita nggak cuma sekedar orasi-orasi di pinggir jalan. Etikanya di mana gitu ya, adabnya di mana, kita sudah datang baik-baik. Dan sebelum datang aksi yang sekarang juga ya, saya sudah pernah komunikasi dua arah jalur pribadi ya dengan jubir Kemenkes, Dr. Ngabila, gitu ya. Kemudian buntu. Nah, kemudian sempat diajak untuk Twitter Space, sempat nerima, udah mempersiapkan timnya, ada berapa orang gitu ya, ada Dokter Ning, Dokter Koko kalau nggak salah, tapi akhirnya beberapa jam sebelum Twitter Space dimulai jam 8 malam waktu itu akhirnya membatalkan diri. Nah ini ada apa gitu loh, sedangkan kalau di media jubir Kemenkes ini bisa berbicara gitu. Sedangkan kami minta untuk dialog kok susah gitu. Kami udah memberikan jalan ya dengan komunikasi di Twitter Space. Kemudian kami juga udah meminta baik-baik dengan datang ke sini ya, aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan, tapi tidak juga diterima ya. Karena dari tadi saya sudah berusaha untuk kontak secara pribadi itu dengan Dr. Ngabila ya. Udah WA, udah telepon. Tapi dioper juga di pingpong ke stafnya Bu Siti Nadia Tarmizi ya, jubir ini Kemenkes yang lain gitu ya, Biro Komunikasi. Tapi ini pun saya masih kesulitan untuk kontak sama Biro Komunikasi. Jadi kami ini mau diapakan di sini gitu. Sedangkan kami ini walaupun hanya sedikit tapi bisa jadi representasi rakyat Indonesia semuanya. Karena mereka tidak cukup punya waktu ya, tidak cukup kesempatan untuk datang ke sini. Kami yang berkesempatan, kami yang punya waktu ya, kami yang juga mempelajari hal ini dan mengetahui banyak gitu soal ini, dan juga kami ada bawa ahlinya juga. Kok kami nggak diterima baik-baik gitu? Sebenarnya kan mudah dialog. Kalau memang itu yakin program yang bisa mengatasi DBD, ya udah optimislah sama kami, sampaikan dengan baik gitu. Kalau misalnya nggak bisa bertemu secara dua arah seperti ini, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan, itu saja ya. Jangan sampai nanti ada korban-korban berikutnya yang menimbulkan kemarahan yang lebih besar gitu. Saya mengkhawatirkan ada kemarahan yang lebih besar karena banyak korban, apalagi dipaksakan nanti kalau vaksin DBD itu dipaksakan ya, jatuh korban seperti korban IP waktu pandemi COVID ya, itu lebih berbahaya. Tolong, kami datang di sini tidak ada kepentingan apapun ya. Datang dari luar kota, dari Surabaya, dari Bandung, dari Sumedang ya, walaupun cuma 2 atau 1 orang, itu sudah cukup mewakili rakyat Indonesia semuanya. Jadi saya minta tolong, kami juga sudah swadaya untuk mengadakan aksi ini gitu ya. Minta tolong diterima dengan baik-baik, itu saja. Dan media tolong sebarkan sebanyak-banyaknya, beginilah Kementerian Kesehatan kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan fasilitas pribadi. Kami datang
Karena rumah ini sudah bagus. Tadi awalnya minta 10 bulan, kami penuhi. Tapi kenapa di sini? Tak boleh ke sini. Apa kan ya? Ini ada konspirasi jahat dari Kemenkes. Kawan-kawan, kita tanya dulu satu komando. Tenang, satu komando kawan-kawan. Satu komando. Bapak siapa namanya? Siapa? Bapak saya. Andi. Dari Biro Umum. Biro Umum. Oke. Kita tunggu Pak Andi, tadi kawan-kawan mengatakan 10 menit. Ya, coba kita tunggu ya. Kita tunggu 10 menit. Ini Pak Andi yang ngomong dari Biro Umum. Karena saya nggak pernah berbicara. Oh. Bukan saya nggak pernah bicara mengenai substansi nggak apa-apa. Yang kami, maaf Pak, saya nggak minta Kemenkes berbicara kalau nggak bisa berbicara. Dengarkan ke rakyat berbicara. Untuk mendengarkan rakyat aja kalian susah. Tadi saya minta dari pihak keamanan, kalau nggak bisa terima kami, bikin surat. Surat resmi. Kemenkes tidak berani menerima kami. Agar apa? Kami bisa melakukan tindakan hukum, Pak. Kami tidak mau melanggar hukum. Kami ini orang yang taat hukum. Kami mau baik-baik. Tolong fasilitasi kami dengan baik. Jangan paksa kami untuk jadi tidak baik. Jangan provokasi kami. Nah, kalau begini provokasi, Pak. Oke, Pak. Oke, kami tunggu 20 menit dari Bapak dan kami akan sabar. Kami akan sabar, jangan benturkan kami dengan aparat kepolisian. Karena kami tahu bapak-bapak kami dari kepolisian sudah berusaha maksimal. Kami cuma mau etikat baik dari Kementerian Kesehatan. Karena kami sudah memberitahukan pemberitahuan aksi kami. Kami kemarin sudah terlebih dahulu memberitahukan. Ya, jadi kewajiban kalian untuk menerima kami. Jika kalian tidak mau terima kami, katakan dengan jelas. Bikin surat. Iya, Tertulis. Supaya apa? Kami bisa menjadikan surat itu dasar kami untuk melakukan tindakan hukum. Oke. Ya, Pak. Sekarang juga ada proses ini. 10 menit kita tunggu. Kita duduk situ aja.